Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rayyan Hibatullah dengan NPM 10 12 15 41. Lalu ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Sadat Wiguna dengan NPM 112 112 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faji Isyarul Huda. Nomor induk mahasiswa saya 10 12 15 27. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyusun anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk ini berikut udah ada data-datanya ya. Yang pertama itu ada data tentang rencana tingkat produksi tahun 2023 yang terbagi ke dalam triwulan. Nih, datanya sebagai berikut ya. Nah, oke, yang pertama itu kita akan mengerjakan atau menyusun mengenai anggaran jam kerja langsung pada tahun 2023. Langkah pertamanya adalah kita akan memasukkan angka-angka atau data-data yang sudah tertera di atas. Nah, untuk yang pertama tuh agar lebih mudah, di kolom produksi ini kita akan mengisi data yang sudah disediakan di sini. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah mengetik sama dengan ya, lalu di sini kita mengklik ini, lalu kita enter. Nah, maka otomatis si datanya itu akan masuk ke dalam kolom produksi pada triwulan pertama. Nah, begitupun semuanya. Dengan cara yang sama seperti ini, lalu enter. Nah, kita lakukan yang sama sampai ke triwulan keempat ya. Nah, jika sudah diisi semua, maka yang berikutnya kita akan menjumlahkan produksi ini semua. Gimana caranya? Ada cara yang lebih mudah. Kita drag yang pertama, lalu kita klik auto sum di atas sini. Maka dengan otomatis akan keluar angka hasil perjumlahan dari produksi pada triwulan pertama hingga triwulan keempat. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data-data yang sudah tertera di atas lagi. Nah, data sekarang adalah standar jam untuk departemen A. Nah, caranya sama dengan lalu kita klik yang departemen A karena ini kolom departemen A. Lalu kita enter. Nah, karena departemen A jamnya sama semua, maka kita hanya perlu seperti ini. Nah, untuk DLH-nya sendiri atau upah rata-rata per jam buruh langsung, cara menghitungnya seperti ini. Kita klik sama dengan, lalu kita klik produksi, kali STD jam, lalu enter. Jauh tuh bisa. Oke, kita akan mencari DLH-nya dengan cara kita ketik sama dengan, lalu kita klik produksi pada triwulan pertama, lalu kita akan mengkalikan dengan standar jam yang di departemen A. Lalu kita enter, maka akan keluar munculnya 84.960. Itu adalah hasil pengkalian dari produksi dan standar jam. Nah, berikut juga halnya sama seperti yang tadi, kita akan mengkalikan ini dan ini. Kita lakukan step yang sama sampai ke triwulan keempat. Nah, jika sudah, kita akan menjumlahkannya. Caranya sama seperti yang menjumlahkan produksi ini. Kita hanya perlu mendrag ini, lalu kita klik auto sum yang ada di atas. Nah, maka otomatis akan muncul angka ini. Nah, untuk departemen B, kita masukkan dulu untuk standar jamnya adalah 1,5 jam. Kita klik lalu enter. Nah, seperti tadi ya, seperti ini. Nah, untuk DLH-nya, caranya sama seperti departemen A. Kita mengkalikan data produksi dan standar jam, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada sampai triwulan keempat.
Nah, jika sudah, kita jumlahkan dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari total DLH-nya. Total DLH-nya, bagaimana cara mencari total DLH? Caranya adalah DLH Departemen A ditambah DLH Departemen B. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kita drag agar kita lebih cepat. Maka untuk anggaran jam kerja langsung pada tahun 2023, kita akan menemukan total DLH-nya adalah 604.890. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2023. Step pertama adalah kita memasukkan DLH yang sudah didapatkan pada yang pertama tadi. Nah, kita sudah mendapatkan kan untuk triwulan pertama, DLH-nya adalah untuk Departemen A, DLH-nya 84.960. Nah, kita masukkan ke dalam kolom ini. Lalu kita jumlahkan. Nah, untuk tingkat upahnya, kita sudah memiliki data di atas. Untuk Departemen A, kita memiliki tarif upah 4.500 per jam. Nah, kita masukkan data ini ke kolom yang udah di bawah. Nah, langkah berikutnya, kita akan mengkalikan 84.000 data ini dengan tingkat upah ini. Kan stepnya sampai triwulan keempat. Nah, lalu kita jumlahkan. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Kita drag ke bawah, lalu kita klik. Nah, begitu pula DLH dengan Departemen B. Kita melakukan step yang sama seperti tadi. Kita memasukkan data DLH yang sudah kita peroleh pada nomor 1 sesuai triwulannya ya. Lalu kita jumlahkan. Nah, tingkat upahnya pada data yang sudah tertera adalah 5.000 per jam. Kita akan memasukkan data tersebut. Lakukan stepnya sampai triwulan keempat. Untuk menghitung jumlahnya sama seperti Departemen A tadi ya. Kita akan mengkalikan DLH dengan tingkat upah. Agar lebih mudah, kita drag ke bawah. Nah, jumlahnya, caranya adalah kita drag ke bawah, lalu kita auto sum. Nah, muncul kan? Nah, untuk total biayanya, kita akan menghitung jumlah pada Departemen A ditambah dengan jumlah pada Departemen B. Nah, lakukan step yang sama ya. Untuk ini, kita akan menjumlahkan jumlah dari DLH ini. Lalu kita akan menghitung total biayanya dengan cara bagaimana? Kita mengklik ini, dan kita akan menjumlahkan jumlah dari setiap departemen masing-masing. Nah, kita klik pada kolom ini, lalu kita tambahkan dengan jumlah yang di departemen ini. Nah, enter. Maka akan muncul hasilnya, yaitu 2 juta segini. Oke. Sadat mau menjelaskan cara penyusunan BOP di PT Adhar. Terus di sini soalnya ini
Cara pengerjaannya, untuk jam kita masukin yang ini, triwulan 1. Nah, untuk bahan pembantu kita masukin dari soal, bahan pembantu. Nah, untuk yang ada value-nya, kita ada rumusnya juga. Ini bisa disama dengan, terus ditambah yang 2.100.000 ini, ditambahin 4.000, terus dikali jam kerja langsungnya. Hasilnya bakal jadi segini. Setelah itu, kita bisa auto sum dengan cara diseret ke bawah aja, semuanya hasilnya bakal jadi segini. Untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga sama, caranya seperti itu. Tinggal ditambahin dari yang pertama aja, triwulan pertama, samain semuanya. Mungkin begitu aja, terima kasih. Untuk yang berikutnya adalah cara menyusun anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Nah, ini sudah ada datanya ya. Data produk A per triwulannya, data produk B, lalu di sini ada data tentang biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum tahun 2023 seperti gaji pegawai penjualan dan administrasi umum. Nah, semuanya sudah tertera di sini ya. Langsung saja ke pengerjaannya. Nah, yang pertama tuh kita masukin saja dulu data-data produk yang sudah tertera di atas. Kita masukin semua dari triwulan 4. Kita masukin di sini. Begitupun juga dengan produk B. Nah, lalu kita akan menjumlahkan tiap-tiap produk. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Kita blok semuanya, lalu kita klik auto sum, dan maka otomatis akan keluar angka ini dari produk A semua ini. Untuk produk B juga sama seperti produk A, kita jumlahkan. Lalu untuk ini, karena kita akan mengerjakannya per tahun dan menurut data-data ini masih ada yang per bulan, maka kita akan mengubahnya untuk periode 1 tahun. Caranya bagaimana? Untuk data seperti gaji kepegawai penjualan administrasi umum adalah 6 juta per bulan, maka dikalikan 12. Baik, inilah data yang sudah didapatkan dalam satuan tahunan. Untuk biaya penyusutan kan sudah per tahun. Dan untuk biaya pemeliharaan penjualan dan administrasi umum ada sedikit pembeda ya, karena di sini ditambahkan 2.000 per jam kerja langsung dan rata-rata jam kerja langsung yang digunakan adalah 200 jam kerja langsung per bulan. Nah, maka dari itu bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menghitung 2.000 dikali 200 dikali 12 baru ditambahkan 500.000 dikali 12, maka hasilnya adalah 10.800.000. Oke, langkah berikutnya kita akan mencari perbandingan proporsional kedua produk. Nah, caranya bagaimana? Awalnya kita akan menjumlahkan dulu produk A dan produk B dengan cara seperti ini. Jumlah dari produk A ditambah produk B, maka hasilnya adalah 56.000. Nah, lalu untuk menjadi persentase bagaimana caranya? Dengan cara kita menghitung seperti ini. Produk A dibagi jumlah semuanya, lalu dikali 100%. Maka hasilnya adalah 60,71%. Maka kita bulatkan menjadi 61%. Nah, begitupun juga dengan yang B. Kita melakukan cara yang sama, yaitu jumlah produk B dibagi jumlah semuanya,
lalu dikali 100%. Maka hasilnya adalah 39,29%. Lalu kita bulatkan kembali menjadi 39%. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan membuat anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Nah, di sini untuk gaji pegawai kita memasukkan jumlah yang sudah dihitung per tahun. Nah, kita ambil dari tabel ini. Nah, begitupun juga untuk depresiasi, alat tulis, listrik dan air, dan pemeliharaan. Kita masukkan data yang sudah dicari tadi. Lalu kita jumlahkan semuanya dengan cara seperti ini. Kita blok lalu kita klik auto sum. Nah, maka akan keluar jumlahnya. Baik, yang berikutnya kita akan gaji pegawai dari produk A dan produk B. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan mengkalikan jumlah ini dengan perbandingan proporsional dari produk A. Nah, langsung kita klik enter. Maka hasilnya adalah 43.920.000. Kita lakukan step yang sama terhadap semuanya. Nah, kita lakukan step yang sama, yaitu dengan mengkalikan jumlah ini dengan perbandingan proporsional dari produk A. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan dulu dari produk A-nya. Caranya ya seperti biasa. Kita blok lalu kita klik auto sum. Maka akan keluar hasilnya yaitu 82.838.000. Nah, untuk produk B kita melakukan langkah yang sama seperti tadi, yaitu mengkalikan jumlah dan kita mengkalikan perbandingan proporsional dari kedua produk, tapi pada kolom B karena ini produk B kan. Seperti itu. Lakukan step yang sama terhadap semuanya. Nah, kita jumlahkan juga dari produk B. Nah, muncul hasilnya adalah 49.311.600. Di sini sudah tertera tabel untuk membahas soal nomor 4 ini. Yang diminta, susunlah anggaran pengumpulan piutang periode Januari sampai dengan Juni 2023. Dan yang kedua, susunlah anggaran kas periode Januari sampai dengan Juni 2023. Nah, untuk data-data berikut sudah ada dalam soal. Ini soal yang tadi ada di tabel. Saya masukkan soal ini ke tabel tersebut. Lalu di sini mengapa 60%? Penjualan tunai 60%. Dan ini penjualan kredit 40% dan penyisian piutang 10%. Lalu akan kita kerjakan atau akan kita bahas cara pengerjaannya. Yang pertama dengan rumus 0,6
karena 60% ya, dikali penjualan bulan Januari. Nah, hasilnya keluar 720. Untuk penjualan kredit, rumusnya 0 atau 0,0 titik 4 kali penjualan. Tertera hasilnya 420. Lalu untuk penyisian piutang 0,1 ya teman-teman, karena di situ tertera 10%, jadi rumusnya 0,1 dikali penjualan kredit. Nah, dengan hasil 48.000. Nah, untuk menghitung piutang neto ini berbeda seperti yang di atas. Ini hanya mengurangi saja atau pengurangan dari dari penjualan kredit kurang penyisian piutang dengan hasil sebagai berikut. Nah, untuk bulan Februari dan seterusnya sampai Juni dengan menggunakan metode yang sama seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya ada pola pelunasan. Ini menggunakan rumus 50 30 20. Jadi untuk bulan Januari 50%, untuk bulan Februari 30%, dan untuk bulan Maret besar 20% dari piutang neto. Rumusnya 0 bintang 5 0,5 bintang kali piutang neto. Nah, itu hasil dari bulan Januari, dan untuk bulan Februari sama, mengambil data dari piutang neto 0,3 karena rumusnya 3%, 30% dari soal bintang piutang neto, enter. Nah, lalu bulan Maret 0. Ini 0,2 karena rumusnya 20% di piutang neto bulan Januari. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk pola pelunasan pada tabel berikut diawali dengan Februari. Itu sama pengerjaannya seperti tabel sebelumnya yang diawali dengan tabel Januari. Rumusnya 50, 30, dan 20%. Titik 5 ya di sini karena rumusnya 50% kali ini piutang neto bulan Februari. Tertera hasilnya. Begitupun seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya menggunakan rumus 50, 30, dan 20%. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan atau memaparkan daftar penerimaan piutang. Ini ada tabel piutang neto. Cukup masukkan saja dari tabel yang di atas, dari tabel perhitungan, ada hasil dari piutang neto. Dan klik bulan Januari,
internet, maka keluar hasilnya akan sama dan seterusnya sampai ke bawah sampai bulan Juni. Nah, lalu untuk jumlah sama dengan dan klik auto sum, maka akan keluar jumlahnya 2.952.000. Lalu untuk bulan Januari ini memasukkan data yang dari tabel pola pelunasan ini tabel pertama itu, karena kan di sini bulan Januari hanya ada satu, jadi yang diambil cuman datanya satu saja. Lalu ini jumlah auto sum. Lalu bulan Februari ada dua data, lalu auto sum. Nah, lalu untuk bulan Maret kita ambil datanya di tabel sama, lalu tabel kedua, lalu ada bulan Maret yang lanjutkan yang tabel 3. Blok, lalu auto sum hasilnya akan muncul bulan April 1, 2, 3. Kita blok dan auto sum muncul ke bulan Mei blok auto bulan Juni. Untuk soal yang nomor 4, tetapi soalnya yang kedua, anggaran kas periode Januari sampai dengan Juni. Saldo awal Januari yakni sebagai berikut 300.000, maka
maka di sini isi dengan angka 300.000. Lalu penjualan tunai bulan Januari untuk penjualan tunai pada bulan Januari kita ambil dari enter, lalu piutang, enter, dan penerimaan lainnya berada di soal sebesar 60.000. Enter. Lalu pengeluaran lainnya 370.000. Nah, ini saldo akhir bulan Januari. Lalu untuk bulan Februari dimulai dengan saldo akhir Januari. Jadi saldo awal Februari yaitu diambil dari saldo akhir bulan Januari. Lalu ada penjualan tunai pada bulan Februari sebesar 840.000. Lalu piutang $300. $384.000. Ada penerimaan lainnya. Dilihat dari soal pada bulan Februari sebesar 150.000. Tersedia yakni 2.297.000. Pengeluaran lainnya sebesar 350.000. Di saldo akhir bulan Februari ini Rp1.947.600. Lalu sama bulan Maret, saldo awal diambil dari saldo akhir bulan sebelumnya. Lalu untuk penjualan tunai diambil dari data di atas, saldo Rp810.000. Untuk piutang besar Rp489.000. Diambil dari tabel berikut. Untuk penerimaan lainnya kita melihat lagi dari soal bulan Maret yakni Rp187.000. Saldo kas tersedia yakni Rp3.464. Untuk pengeluaran lainnya kita lihat lagi sebesar Rp450. Jadi saldo akhir bulan Maret Rp3.014.000. Untuk selanjutnya saldo awal April diambil dari saldo akhir
bulan Maret keluar pemirsa. Nah, untuk penjualan tunai diambil dari data awal ya. Untuk piutang diambil dari penerimaan kas. Untuk penerimaan lainnya kita ambil dari bulan April besar 120. Keluar kas tersedia yakni 4.322.000, dan untuk pengeluaran lainnya sebesar Rp900.000. Akhir pada bulan April yakni 3.422.000, kemudian dimasukkan ke bulan Mei. Untuk selanjutnya seperti tadi, piutang juga sama seperti pengerjaan tadi. Penerimaan lainnya kita lihat lagi 154.400. Untuk saldo kas tersedia yakni 4.899 ditambah pengeluaran 950.000 menjadi 3.949, dimasukkan lagi kepada bulan Juni. Saldo akhir tersebut lalu sama seperti tadi, kita ambil lagi dari data di atas 960. Piutang juga sama dari tabel penerimaan kas. Nah, penerimaan lainnya kita melihat lagi dari soal 250.000. Kas tersedia sekarang capai 5.600.000, belum dikurangi pengeluaran, kurangi 1.700.000. Nah, jadi saldo akhir bulan Juni dari awal Januari yakni 3.984.600 rupiah. Mungkin segitu saja dari pajak. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.